Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan PPT tentang materi ekosistem estuaria. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 ada saya Cirenada Khairunisa, rekan saya Afita Rosiani, dan Muhammad Ahroza Hasnan. Ekosistem estuaria. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi. Ekosistem perairan dibagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, laut, dan estuari. Estuaria adalah wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Estuari merupakan daerah pantai semi tertutup yang penting bagi kehidupan ikan. Berbagai fungsinya bagi kehidupan ikan seperti sebagai daerah pemijahan, daerah pengasuhan, dan lumbung makanan, serta jalur migrasi menjadikan estuari kaya dengan keanekaragaman hayati ikan. Karakteristik estuari sebagai suatu sistem. Estuari yang berupa rataan tergenang atau drown river valley. Biasanya banyak terbentuk di sepanjang pantai yang memiliki rataan pantai yang dangkal dan lebar. Pada musim penghujan, air dari sungai mengangkut sejumlah besar sedimen ke arah estuari. Sedangkan pada musim kemarau, aliran dari laut mendominasi lingkungan estuari karena debit air dari sungai sangat rendah. Estuari bertipe fjord. Tipe estuari ini biasanya terbentuk di perairan dalam. Morfologi dasar perairan estuari ini biasanya terbentuk huruf U. Kurun sejarah pembentukannya diperkirakan mulai dari zaman es atau glacial period, sehingga dapat digolongkan sebagai bentukan geologis berumur tua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Ahroza Hasnan. Estuari dengan pasir penghalang atau barbed estuaries merupakan cekungan dangkal yang sebagian dasar perairannya akan muncul pada saat surut. Perairan ini dapat dikategorikan sebagai perairan semi tertutup dengan adanya gunungan pasir penghalang atau bars atau pulau-pulau penghalang barrier island. Bentukan penghalang tersebut terputus-putus oleh saluran-saluran kecil yang berhubungan langsung dengan laut lepas. Pada kasus-kasus tertentu, tumpukan pasir tersebut diendapkan di laut. Pada kasus lain, tumpukan pasir penghalang tersebut merupakan bekas bentukan bukit-bukit pasir yang berubah karena terisolasi oleh penaikan permukaan laut secara bertahap. Berikutnya, estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Tipe estuari ini terbentuk dari lekukan garis pantai, di mana lekukan tersebut terbentuk karena terjadinya patahan geologis atau oleh penurunan muka bumi secara lokal. Proses tersebut biasanya diikuti dengan pemasukan air tawar yang besar. Sebagai suatu sistem, estuari merupakan satu kesatuan yang sangat kompleks berdasarkan pada bentuk, kedalaman, dan sebaran air laut serta berbagai material lain ke seluruh sistem. Maka estuari dapat dibagi menjadi 4 subsistem. Yang pertama, subsistem laut atau marine. Subsistem ini terletak tepat di mulut sungai yang langsung berhubungan dengan laut. Pada zona yang didominasi oleh pengaruh laut ini, selalu terjadi pencampuran biota yang berasal dari lingkungan laut menuju estuari dan sebaliknya. Saluran pertama berfungsi sebagai gerbang keluar atau masuk bagi berbagai jenis ikan dan invertebrata bertaksa tinggi. Biota-biota tersebut memanfaatkan kekayaan nutrien di daerah estuari ini untuk melangsungkan pertumbuhannya yang melalui beberapa fase tersebut. Namun demikian, ada pula beberapa estuari yang lebih didominasi oleh komponen air laut, akibatnya kurangnya aliran air tawar. Kelp dan algae dari jenis lain biasanya menutupi substrat batu dan membentuk mikrohabitat. Invertebrata bentik yang terdapat di lingkungan ini dapat merupakan jenis marine atau jenis estuari. Subsistem Teluk Bay. Daerah ini dicirikan dengan adanya hamparan rataan lumpur yang tampak ke permukaan pada saat surut dan tergenang oleh campuran air tawar dan air laut pada saat pasang. Rataan ini tidak hanya terdiri dari lumpur, tetapi juga butiran pasir yang terbawa oleh aliran sungai. Butiran pasir yang berasal dari komponen daratan ini diendapkan di teluk bagian atas, bagian rataan yang dangkal, dan sepanjang pinggiran saluran utama atau main channel. Partikel yang lebih halus seperti lempung dan
danau terhanyutkan hingga mencapai tepian rataan di dekat rawa pasang surut. Pasir yang berasal dari laut dapat juga terbawa masuk ke dalam lingkungan perairan ini hingga beberapa kilometer ke arah sungai, yaitu pada saat terjadi air pasang yang berenergi tinggi. Air dengan kekayaan nutrien tinggi menggenangi daerah ini 2 kali sehari. Air tersebut merupakan media yang ideal bagi fitoplankton untuk dapat menangkap sinar matahari. Hasil asimilasi inilah yang merupakan suplai energi secara berkesinambungan bagi rantai makanan biologis di lingkungan estuari ini. Energi matahari merupakan pemacu metabolisme kolektif dari keseluruhan perairan estuari ini. Yang berikutnya, subsistem rawa. Rawa-rawa ini merupakan pecabangan kecil yang menghubungkan teluk dengan saluran utama dari sungai. Input air tawar di lingkungan ini biasanya sedikit. Pengaruh pasang surut di lingkungan ini tidak sebesar bagian lain dari estuari yang lebih dekat dengan laut. Umumnya, rawa-rawa ini terdiri dari saluran yang berkelok yang menerobos rataan lumpur hingga mencapai bagian teluk utama. Saluran kecil inilah yang membawa air pasang hingga ke rawa pasang surut dan bagian ujung dari hutan pantai di daerah tersebut. Yang berikutnya, subsistem sungai. Subsistem ini terletak di daerah masuknya air tawar dari gunung menuju lingkungan estuari. Sebagian besar dari subsistem ini berbentuk menyudut dan biasa disebut saluran sungai yang terpengaruh pasang surut. Salinitas sepanjang tahun di lingkungan ini rendah. Malah sebagian dari subsistem ini seluruhnya terdiri dari air Estuari tawar. termasuk dalam kategori ekosistem produktif alamiah yang setara dengan tingkat produktivitas hutan hujan primer dan terumbu karang. Secara garis besar, tingginya produktivitas lingkungan estuari adalah sebagai estuari sebagai perangkap nutrien, keunikan estuari dalam penyediaan produsen sepanjang tahun, pasang surut sebagai faktor terpenting dalam fluktuasi air. Komponen biotik dan komponen abiotik ekosistem estuaria. Komponen biotik yang terdapat di dalam perairan estuari mencakup plankton, perifiton, nekton, neuston, bentos, dan vegetasi mangrove. Komponen abiotik yang terdapat di dalam perairan estuari mencakup suhu, kecerahan, kedalaman, dan salinitas. Berikut lampiran referensi jurnal. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.